Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Tribuana. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan guru tertentu periode 1 tahun 2025. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Batu Mandi dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Bidang studi saya adalah Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Nomor pokok mahasiswa saya 25 90 1349 50036. Untuk membuktikan bahwa saya sendiri yang merekam ini, saya akan menunjukkan KTP dan bukti lapor diri. Ini adalah KTP dari saya. Dan ini bukti lapor diri saya di LPTK Universitas Negeri Makassar. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya siang hari ini? Baik. Masih semangat mengikuti pelajaran siang hari ini? Masih. Ya, alhamdulillah kalau masih semangat. Tetap semangat ya, walaupun di luar sedang panas. Tapi kan karena kita dalam ruangan, jadi tidak terasa panas. Terus harus tetap semangat sampai akhir pelajaran ini ya. Siap mengikuti pelajaran DPIB hari ini? Siap. Oke, kalau memang sudah siap, coba periksa dulu sekelilingnya. Ada sampah apa tidak? Kiri kanan, samping, belakang, coba dilihat. Kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu. Kabelnya juga ya, yang pakai laptop, kabel chargernya tolong diperhatikan. Jangan sampai kalian tersandung kabel sendiri. Yang pakai komputer juga dilihat kabel-kabelnya diperhatikan. Oke, yang ada membawa makanan dan minumannya tolong disimpan dulu di bawah meja, boleh disimpan. Jangan sampai nanti pas kalian ngerjakan airnya tumpah. Sudah? Sudah. Kalau sudah semua, silakan duduk dengan nyaman dan rapi, senyaman dan se-enjoy kalian nanti untuk mengerjakan proyek. Kalau sudah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, Ibu lanjutkan dengan presensi kehadirannya dulu. Silahkan angkat tangannya dan ucapkan hadir. Oke, yang pertama, Adinda. Hadir. Anto. Hadir. Ahmad Lipai. Hadir, Bu. Alpia. Hadir. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, seperti yang di video ini ya, kita hari ini akan membuat proyek menggambar denah rumah tinggal satu lantai. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuannya kita hari ini ada 4 ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam denah rumah tinggal satu lantai. Yang kedua, menggunakan AutoCAD untuk menggambar denah secara digital. Jadi kita tidak menggunakan manual lagi ya, pakainya digital, pakai software AutoCAD. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang Ibu harapkan dapat kalian terapkan selama belajar maupun di luar pembelajaran hari ini. Yang pertama ada kreatif, yaitu menerapkan ide desain ke dalam bentuk gambar digital. Jadi tuangkan aja ide kreatif yang ada di pikiran kalian ke dalam denah.
Yang kedua, bernalar kritis, menentukan skala, proporsi, dan ruang secara tepat. Jadi kalian harus berpikir dulu sebelum mengerjakan, tidak asal-asalan tadi. Skalanya berapa ditentukan, terus proporsi ruangannya berapa, terus apa aja ruangan yang ada di dalam denah kalian. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, kita coba tebak gambar dulu. Nih, kira-kira yang ini gambar ruangan apa? Apa, ayo apa? Kamar mandi. Teras bukan? Kalau keramik, di teras juga ada keramik nggak? Ada. Jadi jawabannya apa ini? Ya, ruangan apa? Di dalam denah ini termasuk ada di ruangan apa? Kamar mandi. Oke, coba kita lihat ya jawabannya. Iya, benar. Ini adalah ruangan dari kamar mandi. Jadi tadi adalah potongan dari keramik. Nah, ini ada pertanyaan pematik. Coba kalian perhatikan ilustrasi dari dua denah ini. Nih, kalian lihat secara seksama dulu. Dari dua denah ini, mana yang lebih efisien menurut kalian? Yang ini? Kiri apa kanan? Kiri. Yang ini? Ya, kenapa alasannya kalian memilih yang sebelah kiri? Karena ruangannya lebih tertata. Yang ini lebih tertata. Oke, apa tadi Rehan? Sebelah sini kenapa? Lebih apa tadi? Lebih apa? Lebih ya, lebih tersusun, boleh. Lebih tertata juga boleh. Kan bebas aja kok jawabannya, mau yang ini boleh. Karena kan itu dari pemikiran kalian sendiri. Ini lebih rapi karena tidak ada ya, karena furniturnya. Sedangkan ini terlihat lebih sesak karena ada furnitur. Oke, apakah kalian sudah siap menggambar denah versi kalian sendiri? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu berikan dulu materi tentang denah sebelum kalian masuk menggambar denah sendiri. Apa itu denah rumah tinggal? Ada yang tahu sudah apa itu denah? Apa? Tampak atas pada bangunan. Terus apa fungsi denah? Kira-kira untuk apa ya fungsi denah? Apa? Oke, untuk mempermudah pekerjaan konstruksi. Nah, ini adalah pengertian dari denah. Denah itu adalah merupakan tadi tampak atas yang dipotong secara horizontal sekitar 1 meter dari lantai. Denah itu menjadi acuan utama dalam merancang dan membangun sebuah bangunan untuk menunjukkan fungsi, ukuran, hubungan antar ruang secara jelas. Ya, kita tidak bisa membangun rumah tanpa adanya denah. Jadi denah itu menjadi dasar dari sebuah bangunan. Kalian nanti membuat rumah, menyodorkan ke tukang, pasti denah yang dicari. Tidak mungkin tukang itu melihat tampak, pasti denah. Bahkan nanti kalau kalian menghitung RAB, itu awalnya pasti dari denah. Tidak mungkin langsung ke potongan, tampak, apalagi sampai yang kayak pekerjaan atap, itu tidak mungkin. Pasti dari awal dari denah terlebih dahulu. Sampai sini paham pengertian dari denah? Nanti kalau ada yang bertanya silakan ya langsung angkat tangannya. Terus ini adalah fungsi dari denah. Ini tadi salah satunya menyampaikan informasi ukuran dan susunan ruang. Yang kedua, menjadi pedoman bagi tukang bangunan dan pemilik rumah. Tadi seperti kata Saiful, untuk pembangunan konstruksi harus ada denah dulu. Ya, terus ini adalah komponen utama denah, yaitu ada ruang utama, ada kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Minimal banget denah itu harus ada ini ya ruangannya. Kamar tidur untuk kalian istirahat, ruang tamu untuk menerima tamu, untuk bersantai bersama keluarga, dapur untuk kalian memasak, dan kamar mandi. Arah mata angin biasanya dilambangkan dengan panah, ya. Terus ada dinding dan sekat digambar sebagai 2 garis sejajar dengan jarak tertentu. Jadi rumah tuh tidak mungkin plong. Kalau plong ini namanya
ruang kelas. Kalau rumah pasti ada sekatnya. Terus ada pintu dan jendela. Coba pengen bayangkan kalau denah tidak ada pintu jendela. Bagaimana kalian bisa masuk? Di lubang. Terus ada dimensi dan ukuran. Bisa menggunakan meter atau sentimeter. Bahkan boleh menggunakan milimeter juga boleh. Terus ini jenis-jenis denah. Ada 2 jenisnya ya, denah arsitektural dan kira-kira apa bedanya dari kedua ini? Warna. Ya. Ya kalau warna, ya kalau yang 2 dimensi memang cenderung warnanya hitam dan putih. Kalau arsitektural berwarna karena dia menunjukkan ini ada elemen-elemen dari furniturnya. Sampai sini paham perbedaannya? Nih. Kalau kalian nanti tugasnya cukup menggambar denah yang struktural aja. Kalau sempat nanti bisa ditambahkan furniturnya. Tapi kan cukup yang ini aja, yang sebelah kanan. Oke, ini adalah prinsip tata ruang dalam denah. Ada fungsionalitas, privasi, sirkulasi, pencahayaan dan ventilasi, dan estetika. Ini sambil kalian kalian catat kalau ada yang penting informasinya. Tapi memang semuanya penting ya kalau materi. Nah, fungsi ini ditata sesuai dengan aktivitasnya. Ditentukan dulu dalam satu rumah kalian ada berapa orang penghuninya. Kalau misalnya ada banyak 10 orang, pasti harus banyak juga ruangannya. Ya, misalnya 5 orang cukup berapa kamar tidur. Misalnya kamar mandinya cukup tidak, 1 kamar mandi saja. Terus privasi, pemisahan zona publik, semi private dan private. Kalau publik apa biasanya? Ruangan apa? Ya, ruang tamu untuk menerima tamu. Kalau semi private? Dapur. Oke, dapur boleh. Kalau kamar mandi masuknya di bagian mana? Ya, masuknya bagian private. Kamar tidur? Ya, itu khusus untuk penghuni rumahnya saja. Terus sirkulasi, pencahayaan dan ventilasi. Sirkulasi adalah jendela boleh sebagai sirkulasinya untuk angin-angin. Pintu termasuk tidak? Pintu termasuk. Ya, pintu juga termasuk bagian sirkulasi. Bisa juga pertukaran antara manusia dan manusia dari pintu. Terus harus dipasang secara strategis dirancangnya. Iya, jangan rumah itu terlalu gelap ya, dan juga terlalu terang. Harus pas pencahayaannya. Kalau gelap, kekurangan cahaya yang masuk. Bisa mudah berjamur nanti rumah kalian. Kalau terlalu terang nanti bisa menyebabkan sakit kepala karena kebanyakan cahaya. Bikin mata silau juga kan kalau kebanyakan cahaya. Terus estetika. Nah, apa itu estetika? Ada yang tahu? Kalau bahasa sekarang itu yang estetik bahasanya ya. Ya harus estetik. Bahkan rumah aja harus estetik sekarang. Supaya indah dipandang dan nyaman ketika kita menghuninya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Siapa ada yang bertanya? Oke, silakan Aina. Kenapa pada saat menggambar denah harus ada arah mata angin, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab teman yang lain? Kira-kira apa yuk? Kenapa dalam denah itu harus ada arah mata anginnya? Kira-kira kenapa? Apa Rehan? Oke, jadi kenapa harus ada arah mata angin? Arah mata angin itu menunjukkan arah bangunan kalian, artinya harus menghadap utara atau selatan. Kenapa Bu tidak menghadap timur atau barat? Kalau di timur ada apa? Biasanya terbit. Ya, di barat? Ya, atau terbenam. Karena kalau rumah kalian menghadap timur ataupun barat, pasti akan banyak cahaya masuk rumahnya. Ya, silau dan akhirnya jadi panas rumahnya. Makanya ada arah mata angin itu fungsinya untuk itu, mengarahkan bangunan kita menghadap utara dan selatan. Itu fungsi dari arah mata angin. Apa ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan membuat proyek denahnya. Sudah siapkan referensinya? Ya. Oke, kalau siap, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian baca. Dan nanti ada pertanyaan yang bisa kalian jawab di belakang kertas ini, di akhir pembelajaran.
sudah dapat silakan ya buat denahnya. Silakan dikerjakan dulu, dibaca ya. Nama identitasnya jangan lupa ditulis. Oke, silahkan dikerjakan. Jangan lupa tadi ya, satuannya diatur. Layarnya juga. Apa? Kenapa? Apanya? Iya, boleh sambil diisi sekarang dulu untuk identitasnya. Supaya tidak lupa. Untuk catatan dan refleksinya di akhir saja ya diisinya. Yang penting identitas dulu, terus kalian lanjutkan menggambar denahnya. Itu dia, layarnya dipisah-pisah dulu, warnanya dibedakan. Ingat ya, layer, satuan, jangan lupa. Elevasi ruangannya juga. Yang tadi aja nih, yang sebelah sini. Ini tinggal ke ini kan, dikembangkan aja. Etiketnya ya jangan lupa dibuat. Atau kalau misalnya sudah ada kalian buat sebelumnya, boleh dipakai. Ukuran A4. Layarnya harus beda-beda. Waktunya sekitar maksimal 50 menit ya untuk denah. Jadi nanti setelah selesai tidak selesai, silakan kalian upload. Sederhana saja ya, jangan yang sulit-sulit. Satu lantai cukup. Ingat ya, untuk pintu juga garisnya yang mana yang dihapus, yang mana yang tidak. Tinggi lantainya diperhatikan. Ukuran kolomnya bebas aja ya, mau 15 x 15 juga boleh. Kalau WC bisa ditambahkan klosetnya. Ya. Ngapain? Mau apa? Oh ya, silakan. Iya, oke dulu. Nah. Kalau dindingnya mau pakai multiline juga boleh supaya lebih cepat. Pakai multiline. Kalau ada kendala atau kesulitan silahkan ya ditanyakan. Ada yang terbuka berarti denah pion tuh. Nih bagian ini. Bisa bagian sini sama sini.
Jadinya tidak mau diarsir. Cek lagi denahnya. Apa? Oh, pas. Coba. Ini ada yang kedua ini ya. Coba bang. Nah, silakan lanjutkan. Oke, kita presentasi aja lah sambil pelayan upload. Dengarkan temannya presentasi. Siapa yang bersedia dulu presentasi pertama? Ayo siapa? Siapa yang mau presentasi dulu? Aina mau? Oke. Silakan Aina maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain aja nih. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan tentang denah yang hari ini saya buat. Ada bagian sini ada taman belakang, ada 2 kamar tidur, juga dapur. Ini ruang tamu dan ruang makan. Di bagian sini teras dan ini kantor. Ini adalah denah saya yang menurut saya masih belum lengkap dikarenakan tidak ada grill, tidak ada tentang keterangan gambar, tidak ada arah mata angin, dan juga hanya ada penerangan di kop dan di bagian-bagian seperti taman, kamar, terus carport, cuma dimensi dan potongan saja yang saya kerjakan hari ini teman-teman. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang gambar yang saya buat hari ini dengan waktu yang menurut saya cukup singkat, tidak lebih dari 1 jam ya. Yaitu apa ada yang mau ditanyakan tentang gambar saya? Ada yang mau ditanyakan? Luasnya, saya mengambil luas ini adalah 12. Bagian sini 6 dan panjangnya 12. Ya, ada lagi? Lagi yang lain yang bertanya? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk Aina. Oke, dari denah keseluruhan sudah bagus ya, sudah lengkap ruangannya. Ada kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan kamar mandi. Untuk mungkin tadi ya yang masih kurang tadi gridnya belum ada. Terus apalagi arah mata angin juga belum, dan keterangan denah dan skalanya juga belum. Tapi keseluruhan sudah bagus. Nanti tinggal dilengkapi lagi denahnya. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, yang lain yang belum upload, nanti silakan diupload dulu. Nanti misalnya ada waktu perbaikan, kita perbaiki ya denahnya yang belum lengkap dan yang belum selesai hari ini tadi. Ini sudah Ibu bagikan ya sticky note-nya. Sudah menerima semua belum? Oke, silahkan kalian tulis di sticky note yang Ibu berikan tadi. Ini pertanyaannya. Nih, 1 kata untuk pengalaman hari ini. Namanya jangan lupa ya di sticky note. Yang di sticky note-nya ditulis. Ya, mood kamu selama belajar hari ini. Tuliskan senang, sedih, happy, tertekan, stres atau apa, silakan ditulis. Ya, 1 kata aja ya, jangan kalimat. Misalnya
menyenangkan atau menegangkan misalnya. Pengalamannya hari ini baik gitu. Hal seru apa yang kamu temui waktu membuat denah? Misalnya hal serunya saya menemukan pohon yang unik di taman denah saya. Apa yang pengen kamu paling banggakan? Harus bangga dong sama hasil kerjanya. Ya, waktu kurang dari 1 jam sudah berhasil membuat denah, walaupun masih tidak sempurna, tidak apa-apa. Karena manusia kan tidak ada yang sempurna. Dan kalian kan masih proses belajar. Jadi wajar kalau masih ada kekurangannya. Tinggal nanti kalian tingkatkan lagi hasil belajarnya, berlatih lagi supaya lebih cepat menggambar. Banyak-banyak mencari referensi. Silakan dikumpulkan ke depan untuk sticky note-nya. Ya, LKPD-nya juga dikumpulkan. Ya, boleh ditempel sekalian. From Jungkal. Alhamdulillah kalian hari ini sudah membuat proyek denah dengan waktu yang sangat terbatas ya, cuma 50 menit. Tidak apa-apa, itulah hasil kalian hari ini. Nanti kalau ada perbaikan tinggal diperbaiki, ditambahkan apa yang kurang dari denah kalian. Dan ibu ingat lagi untuk lebih banyak berlatih lagi membuat denah supaya lebih cepat, tangannya tidak kaku. Iya, lebih lincah juga kata Rehan. Terus ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik dan juga semangatnya sampai akhir masih terjaga. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, untuk next project setelah denah apa kira-kira? Iya, setelah denah berarti lanjutannya membuat tampak. Tampak depan, belakang, apa lagi? Iya, samping kanan dan samping kiri. Kalau yang belum selesai denahnya minggu depan, silahkan kalian perbaiki dahulu. Yang sudah selesai, lanjutkan ke tampak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Oke, untuk mengakhiri hari ini kita berdoa bersama lagi. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Dimulai. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi minggu depan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kalian kembali ke kelasnya. Ya, meja kursinya ya tolong dirapikan. Jangan